Iya, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau masih mengizinkan kami beribadah. Kami tahu penyertaan Tuhan sempurna. Biarlah Tuhan Engkau terus menyertai kami dalam perkenanan-Mu. Kami terus mencari rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara, saya percaya kita semua tentunya dalam keadaan baik, luar biasa, sehat, dan tetap bersuka cita. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam acara ibadah online. Saya percaya saudara kita semua tetap ada dalam kasih Tuhan dan tidak pernah berhenti kita mau mencari Tuhan. Kenapa? Karena hanya rencana dan kehendak-Nya yang akan membuat kita berbahagia di hidup ini. Baik, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema ketika rencanaku bukan rencana Tuhan, ya. Kita akan melihat sama-sama di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia 29 ayat ini sangat terkenal sekali, yaitu ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita. Satu kali saya mendengarkan kesaksian dari seorang ibu, saudara. Ibu itu berkata, saya punya sebuah kerinduan, dan selama 20 tahun saya berdoa untuk kerinduan itu. Saya memiliki 3 orang anak. Saya mengharapkan anak yang pertama jadi insinyur. Anak yang kedua saya berharap menjadi dokter. Anak yang ketiga saya berharap jadi sarjana pengusaha, sarjana ekonomi. Saya terus membawa dalam doa, bahkan ketika itu juga suami saya sebagai seorang polisi. Saya berharap ketika suami saya pensiun nanti dia sudah mendapatkan bintang di bahunya. Kehidupan berjalan seperti biasanya. Saya terus membawa dalam doa, Tuhan anakku jadi dokter, Tuhan anakku yang satu jadi insinyur, Tuhan anakku yang satu jadi sarjana ekonomi. Dia berdoa sungguh-sungguh. Apa yang terjadi, saudara? Anaknya yang pertama yang dia rindukan untuk menjadi dokter, tiba-tiba sudah ikut tes masuk ke kuliah dan sudah diterima. Tetapi di tengah jalan berubah, anaknya menyerah lalu pindah jurusan dan akhirnya anaknya sekarang menjadi guru. Dari dokter menjadi guru. Anak yang satu yang dia harapkan menjadi pengusaha sukses. Sekolah di ekonomi, dia berharap anak ini jadi pengusaha sukses untuk bisa menopang keluarga. Sudah masuk ke kuliah, tiba-tiba juga berubah di tengah jalan, lalu masuk ke sekolah teologi dan menjadi pendeta. Dia melihat doa yang bertahun-tahun dia panjatkan satu persatu tidak tergenapi. Lalu harapan yang paling dia inginkan adalah ketika suaminya dia berharap pensiun pada pangkat sebagai seorang jenderal, memiliki bintang di pundaknya. Satu saat suaminya menolong seorang ibu tua yang akan terpeleset. Lalu suaminya tiba-tiba mengalami cedera dan suaminya jatuh. Lalu mengalami cedera di bagian pinggang dan dokter berkata syarafnya kejepit dan dia mengalami kelumpuhan. Dan akhirnya suaminya terpaksa harus pensiun. Semakin terpuruklah dia, kenapa? Karena semua harapan, rancangan yang sudah dia bawa di dalam doa bahkan puluhan tahun, satu persatu tidak tergenapi. Lalu dia awalnya menjadi kecewa, tapi dia terus mencari Tuhan. Dia terus berharap kepada Tuhan, dia terus bertanya kepada Tuhan, sampai dia menemukan firman Tuhan ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, seringkali kita ini berpikir bahwa rancangan kita itulah yang terbaik.
Ya, kenapa? Saya yakin ibu itu berharap anaknya menjadi dokter supaya nanti kalau ada anggota keluarga yang sakit, anaknya bisa merawat. Ya, dia berharap satunya jadi sarjana ekonomi pengusaha sukses supaya ketika ada keadaan ekonomi keluarga yang bermasalah, ada anaknya yang bisa menopang dalam keuangan mereka, malah anaknya menjadi pendeta. Saudara, ya, apa yang kita mengerti tentang hidup ini? Firman Tuhan berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku dengan rancanganmu. Sejauh timur dari barat, demikianlah saudara. Ya, jalanku bukanlah jalanmu, demikian firman Tuhan. Seringkali kita manusia berpikir bahwa semua yang kita rancangkan itu yang terbaik bagi hidup kita. Tapi ingat, Tuhan adalah sutradara terbaik dari hidup kita. Mengapa saudara? Pada akhirnya ibu ini menyadari bahwa itu adalah rancangan yang terbaik. Saudara, karena hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ya, anaknya menjadi hamba Tuhan. Ya, menjadi seorang pemberita Injil. Kenapa itu terjadi? Karena itu yang Tuhan mau. Ya, itu rancangan Tuhan yang terbaik buat anaknya. Yang satu malah menjadi guru. Tapi apakah predikat guru itu lebih rendah daripada seorang dokter? Enggak, ketika dia menjalani panggilannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ingat, saya selalu berkata, hidup ini bukanlah soal mencapai apa yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Lalu sekarang banyak pertanyaan yang muncul bertanya kepada saya, Bu, lalu bagaimana caranya untuk kita ini bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita agar kita tidak tersesat? Saudara, firman ini berkata, rancangan Tuhan bagi kita yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bagaimana caranya kita tahu itu rencana Tuhan atau rencana kita? Sangat berbahaya ketika hidup ini kita jalani hanya dengan mencapai semua rencana-rencana kita yang kita pikir itu yang terbaik. Padahal masih ada yang lebih baik lagi, yang lebih terbaik, yaitu rencana Tuhan atas hidup kita. Bagaimana caranya kita mengetahui itu rencana Tuhan? Mari kita kita lihat bersama ayat yang ke-12 ya. Tadi ayat yang ke-11, sekarang ayat yang ke-12. Ayat 12 di sini berkata begini, saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bagaimana cara supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan atas hidup kita? Kita bertanya apakah benar ini rencana Tuhan atau bukan. Maka cara yang pertama, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Maka ayat ini berkata, Dia akan mendengarkan kamu. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita kalau kita nggak pernah berseru kepada Tuhan? Banyak orang Kristen itu maunya jalan pintas, mengerti rencana Tuhan, tapi dia nggak pernah berseru kepada Tuhan, nggak pernah tanya sama Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sediakan waktu di hidup ini untuk berseru kepada Tuhan. Sediakan waktu di hidup ini untuk datang berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak punya cukup hikmat untuk menjalani hidup kita dan memilih rencana yang menurut kita itu baik. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita membutuhkan rencananya. Kita membutuhkan kepekaan. Bagaimana caranya? Apabila engkau datang berseru kepadaku dan berdoa. Saudara, hari-hari ini mari kita cek apakah kita masih berdoa, apakah kita masih merindukan untuk berseru kepada Tuhan, atau kita menjalani hidup kita dengan kekuatan sendiri. Sempatkan waktu untuk berdoa. Makanya saudara, setiap malam itu jam 8 malam ada mesbah doa, ada live streaming mesbah doa. Mari kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk memohon petunjuk-petunjuknya agar kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Berserulah pada Tuhan. Ya, kenapa? Dia akan menjawab engkau. Berdoa kepadanya, maka Dia akan menunjukkan jalan-jalan bagi kita. Kita tidak akan mungkin pernah bisa mengerti rencana Tuhan kalau kita tidak pernah datang dan berseru kepada Tuhan. Yang kedua,
Ayat 13 berkata begini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, apabila kita mau mencari Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi mencari Tuhan. Seperti yang pernah saya saksikan, seorang sopir Grab ya bertanya kepada saya, ya, oh ibu ke gereja ya? Iya, saya juga Kristen bu, tapi saya ke gereja hanya setahun sekali. Oh kenapa bisa? Saya bilang, saya bilang, saya nih, dia tanya, ibu ke gereja kenapa tujuannya? Saya pengen mencari Tuhan. Lalu dia bilang, oh ngapain bu hari gini Tuhan dicari-cari? Tuhan tuh gak perlu dicari, Tuhan itu ada di hati. Tidak perlu ibu mencari-cari Tuhan. Saya bilang, oh begitu ya. Pertanyaan saya, kalau Tuhan ada di hatimu, apakah emasnya ada di hati Tuhan? Saudara, hanya orang yang mencari Tuhan yang akan menemukan Tuhan. Sekalipun engkau berkata engkau Kristen dari kecil, puluhan tahun udah jadi Kristen, kalau engkau tidak pernah ada niat mencari Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini yang duduk di gereja setiap hari Minggu, tetapi mereka tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Saudara, dengan keadaan pandemi ini adalah sebuah kesempatan untuk kita terus mencari Tuhan. Kita mau mencari hadiratnya, kita mau mencari kehendaknya, kita mau mencari anugerahnya. Kenapa? Karena kita butuh Tuhan di hidup ini. Ayo cari Tuhan. Cari Tuhan sampai engkau menemukan Tuhan. Cari Dia, saudara, selama Ia berkenan untuk ditemui. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, dan apabila kamu datang mencari aku, kata Tuhan, kamu akan menemukan aku. Tuhan itu kan hanya sejauh doa kita. Ketika kita datang mau mencari Dia, maka Alkitab berkata, kamu akan menemukan aku. Makanya jangan cuma cari pendeta, jangan cuma cari romo, jangan cuma cari siapapun. Cari Tuhan dalam hidupmu. Kenapa? Kalau ada banyak orang datang kepada saya berkata, bu, saya mau di-mentoring oleh ibu. Saya bilang, kita punya Tuhan, Roh Kudus yang sanggup mementoring kita. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan dulu. Nanti kalau ada yang tidak mengerti baru tanya. Tapi hari-hari ini cari Tuhan, dengerin semua khotbah-khotbah yang tentunya dalam pengajaran yang murni dan benar. Ya, cari Tuhan lewat firman, lewat kebenarannya. Tetap cari Tuhan supaya engkau menemukan Tuhan. Ya, kenapa banyak orang Kristen yang duduk di bangku gereja puluhan tahun tapi tidak pernah sungguh-sungguh dari hatinya mau mencari Tuhan, saudara, ya. Padahal ayat ini berkata, kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kata Tuhan, ya, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ketika kita mau datang dengan hati yang tulus dan berkata, Tuhan, di mana engkau, di mana pribadimu, apa rencanamu bagi hidupku? Aku ingin Tuhan tuntun aku, tunjukkan kepadaku. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau Bapa di dunia aja tahu memberikan yang baik bagi anak-anaknya, Dia tidak mungkin memberikan ular kepada anak yang minta roti, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia Tuhan yang sangat tahu dan mengerti apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Mari cari Tuhan, karena hidup ini bukan cuma soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Agar kita memperoleh kepekaan, kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ya, ayat 14 masih, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ya, saudara, firman ini ditulis untuk orang-orang Israel yang akhirnya dimurkai Tuhan sehingga mereka dibuang, dicerai-beraikan. Tapi Tuhan berjanji, kalau kamu mau mencari aku akan menemukan engkau. Kalau kamu mau berseru kepadaku, maka aku akan menemukan engkau dan memberitahukan jalan-jalanku padamu. Kalau engkau mau sungguh-sungguh mencari dan berkata, Tuhan, di mana rencana dan kehendak-Mu? Saya percaya, saudara, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh rindu mencari kehendak Tuhan atas hidupnya yang akan menemukan kehendak Tuhan itu.
Kalau engkau tidak pernah bertanya, engkau gak pernah mau peduli, engkau gak pernah mau berpikir, oh iya ada rencana Tuhan atas hidupku, apa kehendak Tuhan. Kalau engkau hanya menjadi seorang Kristen yang ya hidup dengan dirimu sendiri, hidup dengan kemauanmu, hidup dengan kedaginganmu, maka engkau tidak akan pernah menemukan Tuhan. Mari hari ini engkau mulai berkata, Tuhan, aku mau mengerti kehendak-Mu, aku mau mengerti rencana-Mu, pimpin aku dan tuntun aku Tuhan, supaya aku masuk dan berjalan kepada rencana Tuhan yang sempurna itu. Saudara, ya firman ini berkata, ketika engkau mau datang, dia memulihkan engkau. Dia akan menyertakan keadaan, menyatakan semua yang terbaik bagi hidup kita. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh hari-hari ini berkata, Tuhan, kami mau minta ampun pada Tuhan kalau selama ini kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tapi hari ini kami tahu rancangan kami bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kami, tapi kami harus menyelaraskan diri kami dengan rancangan Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang terbaik bagi hidup kami. Hari ini kami berdoa, Tuhan, kami mau mencari Engkau. Kami mau berseru kepadamu, beritahukan jalan-jalan-Mu kepada kami, Tuhan. Karena kami percaya itu yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu rancangan-Mu sempurna atas hidup kami. Rancangan-Mu yang terbaik. Ampuni kalau selama ini kami berjalan dengan rencana kami sendiri. Kami tidak pernah mau tahu bahwa betapa sejauh tinggi langit dari bumi, demikianlah rancanganku dan rancangan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, dengan iman kami mau berkata, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami berjalan dengan rencana dan kehendak kami sendiri. Karena itu kami menemukan banyak kesulitan di hidup kami, karena kebodohan kami. Malam ini firman-Mu mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan sehingga kami menemukan rencana Tuhan. Bapa, berkati Tuhan setiap kami untuk terus ada dalam rencana dan kehendak-Mu. Kalau hari-hari ini kami sudah berbelok jauh dari jalan-Mu, kami mau kembali kepada jalan Tuhan, karena kami tahu itu yang terbaik. Berkati semua mereka yang mendengarkan Tuhan firman ini hari ini, bangkitkan iman kami untuk kami mau sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin setiap kami Bapa. Kami percaya rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kami.